Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, baik hidrometeorologi maupun geologi. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap bencana di wilayahnya masing-masing. Dan sebagai wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggelar Garda Nasional Bumi dan Bencana Award atau Garnas Buana Award 2022. Untuk membahas lebih lanjut apa itu Garnas Buana Award 2022, sudah bersama kami Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Andes Safrizal ZA MSI. Selamat datang Pak Safrizal di Indonesia Forward. Ya, Pak, kalau sebelum kita bicara lebih lanjut nih tentang Garnas Buana Award nih, mungkin bisa jelaskan apa itu Garnas Buana Award, Pak? Ya, Garnas Buana Award ini akronim pada hakikatnya, singkatan dari Garda Nasional Bumi dan Bencana. Ya. Ini suatu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah yang menjalankan urusan penanggulangan bencana, terutama dalam menjalankan SPM, standar pelayanan minimal di bidang bencana. Jadi apresiasi ini adalah penghargaan bagi kinerja pemerintah daerah di dalam mewujudkan standar layanan minimal di bidang bencana. Dan ini sifatnya wajib. Kendati wajib, tentu kita juga harus apresiasi karena hasilnya di tiap-tiap daerah akan berbeda tergantung kemampuan usaha dari masing-masing daerah dalam mewujudkan layanan publik di bidang bencana. Oke, seberapa siap Bapak menilai pemerintah daerah ini menangani bencana yang sewaktu-waktu bisa datang? Ya. Kita lihat belajar dari pengalaman ketika tsunami yang paling hebat terjadi 15-16 tahun yang lalu, tsunami Aceh. Waktu itu gempa bumi hebat, lalu disusul oleh tsunami hebat ya di tahun 2004. Jumlah korban itu ratusan ribu ya. Bahkan seluruh dunia lebih daripada 200.000. Tentu kalau kita kaum beriman mengatakan memang ini takdir Allah. Tetapi kita diberikan akal, diberikan pikiran untuk berusaha mengurangi jumlah korban dan mengurangi kerugian harta benda. Ya. Belajar dari kejadian itu ternyata ada satu tahapan di dalam penanggulangan bencana yang memegang peranan penting di dalam mengurangi resiko jumlah korban jiwa dan harta benda. Usaha itu disebut dengan disaster risk reduction, ya, pengurangan resiko bencana. Okay. Nah, belajar dari kejadian itu ternyata sungguh penting usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat yang kita kenal sebagai pentahelik untuk mengurangi potensi besarnya jumlah korban. Oleh karenanya dengan konstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebelumnya belum ada konstruksi ini yang memasukkan urusan bencana sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang ukurannya diberikan melalui standar pelayanan minimal kepada publik. Nah, hari ini sejak 2018 implementasi pertama kali sampai sekarang berarti sudah 4-5 tahun. Tentu sudah waktunya kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memberikan layanan penanggulangan bencana ini dalam rangka menciptakan atau mengusahakan kesiapan di dalam menghadapi bencana dan kesiapsiagaan di dalam menghadapi kedaruratan. Variasi hasilnya, ada yang siap, ada yang sedang persiapan, ada yang kurang siap. Apresiasi ini untuk mendorong yang
belum siap agar bangkit. Yang sudah siap memperoleh apresiasi, menyediakan contoh. Yang belum siap silahkan belajar kepada yang sudah siap pun merasa apa yang dia usahakan ini memperoleh ganjaran yang sesuai, yang setimpal dengan upaya yang dilakukan. Oke, kalau kita bicara presentasi Pak, seberapa banyak sih pemerintah daerah yang punya kesiapan dalam hal resiko penanggulangan bencana ini Pak? Ya tentu ada skala ya, ada skala yang baik, ada yang skala yang cukup, dan ada skala yang kurang. Saya ambil contoh satu indikator saja, karena kalau semua panjang. Misalnya indikator setiap daerah diwajibkan memiliki KRB. KRB itu adalah kajian risiko bencana yang memetakan jenis ancaman di suatu daerah, yang memetakan kesiapan sebuah daerah, dan jika terjadi bencana berapa potensi kerugian sebuah daerah. Nah, KRB ini misalnya untuk tahun 2022 ini baru dari 514 daerah otonom ya, yang sudah siap 145 daerah. Oke. Dan ada juga yang baru menyusun 117 daerah. Jadi kita masih memiliki tantangan yang cukup besar ini. Jadi bahkan belum sampai 50% ya Pak ya? Ya, usaha ke arah itu. Karena banyak yang sudah persiapan begitu. Dan tentu ini tantangan bagi kita, karena kalau kita siap menyusun kajian risiko bencana, artinya kita sudah tahu ini daerah kita terpapar atau berpotensi jenis ancaman bencana ini. Lalu kita harus menyiapkan upaya dalam rangka menghadapi potensi itu. Ya. Termasuk persiapan misalnya jalur evakuasi, menyiapkan rencana kontingensi, kita menyiapkan latihan-latihan, menginformasikan kepada publik, dan seluruh upaya-upaya kita yang membuat masyarakat siap siaga menghadapi bencana. Kita nggak bisa menghindar. Kita hidup di bumi yang satu sisi gemah limpah loh jinawi, kaya, ya. Di sisi yang lain kita hidup di ring of fires. Semua jenis bencana kita punya. Ya. Semua jenis, orang sering namakan kita supermarket bencana. Kita semua punya jenis, ya. Oleh karenanya kita harus living harmony with disaster sambil terus menyiapkan diri. Oke, nah bagaimana mendorong pemerintah daerah supaya bisa memiliki kajian rencana bencana itu tadi Pak? Oke, kita sekarang sudah punya sampel ratusan daerah yang sudah memiliki, termasuk salah satunya daerah-daerah yang memenangkan Garnas Bumi Buana Award ini adalah contoh daerah yang sudah memiliki kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana ini harus starting, jadi starting point, ya. Seperti orang mau berperang, di situ kita harus memiliki data, kekuatan diri sendiri, kekuatan musuh, medan yang kita hadapi, kesiapan apa yang harus kita punya. Kira-kira begitu. Kalau kita mau analogikan dengan perang. Jadi kita harus petakan semua kalau ingin winning the war. Kalau kita ingin memenangkan perang, kecuali kita pasrah. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita terima dengan tawakal. Tapi yang diminta oleh yang kuasa bukan begitu. Kita harus berusaha, gunakan pikiranmu, gunakan akalmu untuk melakukan sesuatu. Kalau kita masih bisa menghindar. Kalau kita tidak bisa, kita siapkan diri kita menghadapi itu. Oke, menurut Anda apa yang menyebabkan pemerintah daerah ini sulit menangani bencana? Apakah karena infrastruktur kah atau SDM kah? Kita sudah coba memetakan kira-kira apa saja kesulitan-kesulitan. Memang ada alasan yang klasik. Alasan klasik misalnya uangnya kurang. Kayaknya semua urusan pasti menyebut pasti uang kurang ya pastilah. Kemudian personel tidak cukup kompeten atau kurang dan kurang kompeten, jumlahnya kurang atau kompetensi kurang. Kemudian sarana prasarana juga kurang. Ini semua adalah
alasan klasik mengapa ini nggak bisa kita wujudkan segera. Tetapi kita masih bisa melakukan hal lain dan ada daerah yang daerahnya kita katakan tidak terlalu kaya atau bahkan tidak kaya, tetapi juga mampu melakukan persyaratan atau upaya-upaya yang dilakukan melalui kolaborasi, inovasi dan segala macamnya. Jadi alasan kurang duit, kurang orang, kurang prasarana masih bisa kita atasi kalau satu yang nggak boleh kurang yaitu kurang komitmen. Oke. Itu nggak boleh kurang, kurang semangat. Nah, itu nggak boleh kurang. Jadi komitmen daerah atau kepala daerah dalam hal ini adalah prasyarat mutlak kalau ingin semua indikator yang dipersyaratkan di dalam penanggulangan bencana ini mau kita lakukan. Oke, seberapa penting sih Pak kajian rencana penanggulangan bencana ini perlu ada? Ya, kajian risiko penanggulangan bencana ini starting point, langkah awal, pemetaan, mapping. Sebagaimana yang saya analogikan tadi, kalau kita analogikan bencana ini sebagai perang, maka kita tahu perang apa yang kita hadapi, kekuatan musuhnya bisa kita analogikan sebesar apa bencana yang berpotensi kepada kita. Misalnya kita tinggal di tepi pantai di mana di sana ada patahan, di mana ada potensi kalau terjadi gempa bumi di laut maka berpotensi tsunami, maka yang berpotensi terkena utama sekali adalah yang tinggal di tepi pantai. Itulah musuh kita. Oke. Lalu kekuatan kita. Bagaimana kita menghadapi kalau tsunami misalnya tingginya 10 meter, 20 meter, itu yang kita harus ciptakan adalah early warning system. Kita harus punya di situ, memberitahu kepada kita bahwa akan terjadi tsunami akibat gempa bumi, satu. Setelah tahu apa lagi? Menyiapkan jalur evakuasi. Jadi begitu ada alert, ada alarm, kita menuju jalur evakuasi, lalu menyelamatkan diri. Siapkan shelternya jika jalur tsunami tidak cukup panjang menyelamatkan diri kita. Misalnya jeda antara gempa bumi dan tsunami itu biasanya 5-10 menit. Maka dalam maksimum 10 menit kita sudah bisa menyelamatkan diri ke shelter-shelter atau tempat-tempat yang diamankan. Ini potensi yang harus dilatih. Tidak akan muncul sendiri. Ya. Oleh karenanya informasi kepada publik, komunikasi kepada publik, literasi kepada publik harus ditingkatkan. Itu salah satu poin-poin yang juga ada dalam Garnas Buana Award ya Pak ya? Betul sekali. Oke, Betul. baik kita akan bahas lebih lanjut tentang Garnas Buana Award ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. Ya, kembali lagi di Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai Garnas Buana Award 2022 bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Safrizal. Pak Safrizal, apa sih Pak yang membuat Kementerian Dalam Negeri ini menggelar Garnas Buana Award 2022? Ya. Ini pertama kali kan Pak ya? Pertama sekali. Oke. Ya. Pertama kita belajar dari pengalaman masa lalu bahwa kalau kita kurang melakukan program disaster risk reduction yang merupakan salah satu indikator dari SPM penanggulangan bencana, maka potensi jumlah korban dan jumlah kerugian harta benda lebih besar. Oke. Kedua, belajar dari tren kejadian bencana 5 tahun terakhir terjadi peningkatan, terutama tren kejadian bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi, ya, banjir, longsor makin banyak. Kemudian juga dalam beberapa dekade terakhir kita juga belajar bahwa kematian berkurang akibat ada program-program sosialisasi yang dilakukan dan tambah meningkatnya kemampuan masyarakat, kemampuan petugas penanggulangan bencana dan semua stakeholder di dalam menghadapi kejadian bencana. Oleh karenanya dengan belajar dari beberapa
data-data itu, maka kita terus bukannya menahan diri atau stop melakukannya, justru kita harus eskalasi makin besar. Kalau hari ini misalnya kita ada di sebagian daerah melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita berharap di 514 daerah otonom di Indonesia ini seluruhnya melakukan. Oleh karenanya perlu upaya atau trigger dengan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkinerja tinggi di dalam melakukan program penanggulangan bencana. Oke, jadi ini memang dan wajib diikuti oleh semua begitu Pak ya, daerah otonom yang Urusannya ada. wajib. Jadi undang-undang mengatakan salah satu urusan wajib itu ya penanggulangan bencana yang merupakan gabungan urusan Trump Tibum Limas ya. Sebelumnya sudah ada yang wajib juga, pendidikan, kesehatan, perumahan dan tata ruang, pemukiman, sosial. Nah, kita Trump Tibum Limas. Jadi urusan berdasarkan undang-undang kita sudah wajib. Jadi kalau sudah wajib statusnya tidak boleh tidak. Ya, oleh karenanya tidak boleh tidak bukan berarti lalu hasilnya semua daerah lalu hasilnya sama. Tentu berdasarkan upaya-upaya, indikator-indikator yang diusahakan, asistensi yang perlu kita lakukan. Kalau daerah maju kita jadikan daerah percontohan, yang belum kita berikan asistensi. Lomba ini akan memberikan peringkat kepada daerah yang mana yang maju, yang mana yang cukup, yang mana yang baik, yang mana yang kurang. Yang maju kita jadikan percontohan, yang kurang kita berikan asistensi. Kira-kira begitu manfaat. Apa saja Pak kategori perlombaan ini Pak? Ya, jadi tahun ini kita memberikan 5 kategori. Pertama ada 3 jenis layanan, ya, sub layanannya. Pertama garda siap sigap literasi, ya. Ini untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang bernilai tinggi, berkinerja tinggi di dalam melakukan sosialisasi, komunikasi, kemudian juga memberikan informasi yang cukup, termasuk daerah-daerah yang sudah menyusun yang tadi kajian risiko bencana. Jadi penghargaan di bidang literasi ini kepada daerah yang sudah melakukan kajian risiko dan melakukan pemberian informasi kepada publik secara cukup, ya. Kemudian ada penghargaan namanya Garda Siap Sigap Aksi. Data kajian risiko sudah ada, lalu mereka menyusun yang namanya rencana penanggulangan bencana, menyusun dokumen rencana kontingensi, lalu melatihkan rencana kontingensi itu di dalam gladi kesiapsiagaan. Artinya dokumen yang disusun jangan hanya di atas kertas, karena begitu praktek di lapangan bingung juga. Jadi harus dilatihkan kepada masyarakat. Minimum 1 kali 1 tahun, ya, dilatihkan kepada masyarakat. Lalu kemudian juga yang melakukan gladi lapang, gladi posko atau tabletop exercise. Karena begitu terjadi bencana biasanya terjadi kebingungan nih, ya, siapa melakukan apa, siapa yang mimpin, siapa yang jadi kalau sudah latihan kepemimpinan dalam gladi posko, begitu terjadi bencana kita dalam waktu singkat akan membentuk organisasi penanggulangan bencana sesuai dengan latihan, tugas sudah terbagi, ya, kemudian rantai komando sudah berjalan sehingga menghemat waktu, ya. Dan kemudian juga ada juga penghargaan Garda Siap Sigap Reaksi. Nah ini kalau sudah terjadi bencana, maka yang mampu melakukan dengan baik, mengaktifkan alarm kedaruratan, kemudian juga responsif yang cukup di bidang pertolongan, ya, terhadap kedaruratan, termasuk evakuasi dan penyelamatan. Ini daerah yang mampu melakukan ini dengan baik, maka dia akan kita beri. Lalu ada penghargaan Garda Buana Utama.
Ini 3 penghargaan tadi, literasi, kemudian aksi reaksi, gabungan dari ketiga yang memiliki nilai keunggulan umum. Kalau bahasa kita juara umum. Nah, maka dia diberikan garda buana utama. Ketiga bidang subjenis layanan utama dia juaranya. Nah, ini dia yang paling tinggi. Lalu kemudian kalau tadi untuk level kabupaten kota di mana standar layanan minimal ini paling banyak disediakan. Lalu ada penghargaan bagi juara tingkat provinsi. Karena provinsi memang urusannya lebih sedikit, tetapi yang berat adalah provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten kota di dalam penyelenggaraan. Jadi provinsi pun kita berikan penghargaan. Awareness dari provinsi untuk mengontrol dan memberikan asistensi kepada kabupaten kota pun harus kita berikan apresiasi. Karena kita kan daerahnya banyak banget, 500 ini. Iya. Jadi gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas membina dan melakukan pengawasan kepada kabupaten kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kira-kira begitu. Oke. Kalau penilaiannya seperti apa sih, Pak? Ya, indikator. Indikatornya banyak. Tapi kita berusaha indikator ini fair. Artinya apa? Kami melakukan 2 pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan yang menggunakan sistem. Jadi daerah-daerah berdasarkan indikator atau variabel yang sudah kita jelaskan di awal, mengupload semua evidence. Jadi nilai pertama adalah evidence yang diberikan oleh masing-masing daerah. Misalnya, untuk garda sigap literasi, please upload KRB, kajian risiko bencana. Kalau yang nggak bisa upload kan nggak bisa, kalau nggak punya kan nggak bisa upload. Kalau upload bohong, ya. Lalu juga misalnya sosialisasi kepada masyarakat, upload sosialisasinya, apakah video, apakah konten foto, apakah SK, diupload saja. Nanti sistem akan menilai dan menaruh ranking. Ya, lalu kemudian dari ranking-ranking itu ditemukan kelompok ranking, lalu nanti diwawancara oleh Dewan Juri dari eksternal Kemendagri. Fairness. Biar fair ya, Pak. Gitu kira-kira. Oke, baik. Lalu apa harapan dengan diadakannya Garnas Buana Award 2022 ini? Kita bahas lebih lanjut nanti, Baik. Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai Garnas Buana Award 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pak Safrizal, apa harapannya Pak dengan digelarnya Garnas Buana Award ini? Ya, namanya kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Kalau menang semua bukan kompetisi. Ya, jadi bagi yang menang, pertahankan terus kinerja di bidang penanggulangan bencana, terutama pemenuhan standar layanan bencana, sehingga dengan kemampuan yang cukup tinggi ini harapannya adalah publik di bawah daerah yang baik-baik ini semakin berkurang resiko terhadap potensi bencana, sehingga jika ada bencana maka kerugian jiwa dan harta benda dapat ditekan. Bagi daerah yang kalah bukan berarti habis sama sekali. Tahun depan berusahalah sehingga tahun depan Anda yang akan unggul dibandingkan dengan tahun yang ini, dengan tahun yang sekarang. Kemudian bagi pemerintah sendiri, kita berharap 514 daerah otonom ini seluruhnya mungkin tidak akan juara semua, tapi paling tidak seluruh daerah yang 514 ini memiliki angka atau nilai yang baik. Artinya sudah memenuhi variabel-variabel, indikator-indikator. Ya. Sehingga cita-cita besarnya adalah disaster risk reduction. Kalau kita terjadi resiko bencana, maka kerugiannya bisa kita tekan. Jumlah korbannya kita bisa tekan.
ya. Sehingga tugas negara melindungi segenap warga negara bisa kita lakukan dengan baik. Oke. Baik, terakhir Pak, pesan apa yang ini disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat terkait penanganan bencana ini Pak? Ya, bencana bukan hanya urusan pemerintah semata. Bencana ini urusannya melibatkan semua pihak. Di dalam dunia bencana sering disebut sebagai pentahelik. Ada pemerintah di situ, ada dunia perguruan tinggi ada di situ, ada dunia usaha di situ, ada masyarakat ada di situ, dan banyak unsur-unsur yang lain. Oleh karenanya tidak bisa ditimpakan atau dibebankan kepada pemerintah semata. Oleh karenanya maka usaha di dalam rangka penanggulangan bencana dilakukan secara kolaborasi, ya, pelibatan semua banyak pihak, yang pelibatan ini ditulis di dalam rencana penanggulangan bencana. Sehingga kalau terjadi bencana, semua sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian hambatan-hambatan uang, hambatan personel, hambatan peralatan yang kurang, daerah-daerah harus berkreasi dan melakukan inovasi, ya, sehingga hambatan-hambatan yang tadi disebutkan dapat diatasi melalui inovasi-inovasi yang banyak contohnya yang sudah bisa diberikan oleh daerah-daerah yang dapat berbagi belajar, dari daerah berhasil, dari daerah kurang berhasil bisa bertukar pengalaman. Oke, baik, seperti kata Pak Mendagri ya, bahwa isu penanganan bencana ini harus jadi isu prioritas bagi Betul kepala sekali. daerah begitu ya Betul Pak ya. sekali. Kita tinggal di supermarket bencana. Baik, terima kasih Pak Safrizal sudah berbagi informasi di sini, dan kita berharap dengan digelarnya Garnas Buana Award ini bisa membuat negara kita lebih siap begitu ya Pak dalam menghadapi bencana dan bisa mengurangi korban baik jiwa maupun harta benda. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Indonesia Forward. Saya Lucia Sari undur diri, sampai jumpa.